Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Mazami dari SMK Negeri 4 Jakarta. Saya akan memberikan tutorial cara menginstal mail server menggunakan Squirrel Mail. Apa itu mail server? Mail server adalah sebuah sistem yang dapat mengelola, mengirim, dan menerima email. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, pertama saya coba login dulu melalui SSH. Nah, sebagai user Linux yang baik, kita akan melakukan ritual dulu teman-teman, yaitu apt update. Dan tidak lupa apt upgrade. Nah, sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk melakukan tahap pertama dalam penginstalan mail server. Kalian harus mempersiapkan dahulu subdomain yang akan kalian gunakan untuk mail server nantinya. Untuk bagian konfigurasi subdomain ini saya percepat saja ya teman-teman, karena ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Setelah kita konfigurasi, sekarang saatnya kita cek subdomain yang telah kita buat. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita menuju ke tahap berikutnya. Di sini kita bakal install Postfix dan Dovecot. Nah, Postfix dan Dovecot ini apa nih? Jadi simpelnya gini teman-teman. Postfix itu bagaikan media yang mengirimkan, sementara Dovecot adalah yang mengamankannya menggunakan autentikasi. Postfix menggunakan protokol SMTP, sementara Dovecot menggunakan protokol IMAP atau POP3. Saat menginstal, kalian akan menjumpai opsi seperti ini ya teman-teman. Ini kalian enter aja. Untuk mail name, kalian bisa masukkan domain name kalian ya. Proses install sudah selesai, saatnya menuju ke tahap berikutnya, yaitu membuat directory untuk Dovecot yang bernama maildir. Setelah itu kalian menambahkan sepasang user untuk mail server kalian. Di sini kalian hanya mengisi passwordnya saja ya teman-teman. Untuk yang lainnya tidak perlu diisi. Setelah itu kalian konfigurasi file Postfix. Lalu tambahkan baris ini di paling bawah file yang berfungsi untuk menunjukkan directory mail. Lalu ketikkan dpkg reconfigure postfix untuk menyimpan hasil konfigurasi. Dan ini kalian next saja ya. Setelah itu kalian restart postfix-nya. Selanjutnya kalian konfigurasi file Dovecot. Setelah itu kalian hapus tanda pagar pada baris listen ini. Baris listen bintang ini maksudnya adalah Dovecot dapat menerima IP versi 4 dan 6. Selanjutnya kalian konfigurasi file autentikasi. Lalu kalian aktifkan baris disable plain text ini dan ubah value-nya menjadi no agar kita dapat login tanpa SSL. Setelah itu kalian konfigurasi file mail. Lalu kalian aktifkan mail location yang maildir, karena ini adalah lokasi yang telah kita tentukan sebelumnya. Lalu kalian disable mail location yang lain. Setelah itu kalian restart Dovecot-nya. Dan itu adalah konfigurasi terakhir dari Postfix dan Dovecot. Sekarang saatnya kita cek hasilnya. Untuk mengirim email, kita ketikkan telnet localhost 25. 25 adalah port SMTP. Berarti yang main peran di sini adalah Postfix. Untuk mengirim email, pertama kita ketikkan mail from yang diikuti nama pengirim. Lalu ketikkan receive to yang diikuti nama penerima. Lalu ketik data untuk memulai mengisi email. Untuk judul email dimulai dengan kata kunci subject. Lalu ketik enter untuk isi email. Lalu ketik titik untuk mengakhiri isi email. Dan quit untuk keluar dari telnet.
Lalu, bagaimana kalau kita ingin menerima email? Untuk melihat email yang masuk, kita ketikkan telnet localhost 110. 110 adalah port POP3 tanpa enkripsi atau SSL. Untuk melihat email yang masuk, kita harus login menggunakan user. Dan jangan lupa masukkan passwordnya. Diawali dengan kata kunci pas. Lalu ketik start untuk melihat status email. Untuk melihat isinya, ketikkan read R diikuti dengan nomor yang sesuai dengan statusnya. Dan seperti yang kita lihat, ini emailnya benar-benar terkirim ya teman-teman. Di sini terdapat judul dan juga isinya. Untuk keluar dari telnet, kita ketikkan quit. Oke teman-teman, jadi sebenarnya kita sudah selesai untuk membuat mail server. Namun, mail server yang telah kita buat hanya berfokus di CLI, yang mana sangat tidak nyaman untuk digunakan. Sehingga kita membutuhkan sebuah package yang dapat menampilkan email secara GUI. Pada video kali ini, kita akan menggunakan Squirrel Mail. Squirrel Mail adalah penampil email yang berbasis website, sehingga kita dapat mengelola email melalui browser. Oke, pertama yang kita lakukan adalah menuju direktori di mana kita akan menyimpan file website dari Squirrel Mail. Di sini saya menyimpannya di dalam direktori var www. Setelah itu, kita download file website dari Squirrel Mail melalui widget. Kalian copy pastekan saja di sini karena lumayan panjang. Setelah di-download, lalu kalian ekstrak menggunakan tar dengan parameter xf. X berarti ekstrak, sementara F adalah penunjuk kalau argumen berikutnya adalah file yang akan kalian ekstrak. Nah, ini dia teman-teman, filenya sudah berhasil diekstrak. Namun, ini namanya sangat panjang sekali ya teman-teman. Maka dari itu, saya menggunakan command move untuk mengganti nama foldernya. Nah, sekarang nama foldernya sudah pendek nih teman-teman. Ini akan memudahkan untuk dikonfigurasi nantinya. Lalu selanjutnya yang akan kita konfigurasi adalah web servernya ya teman-teman. Untuk konfigurasi file Apache sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya teman-teman. Jadi pada bagian ini saya percepat. Selanjutnya kita kembali menuju direktori website Squirrel Mail-nya ya teman-teman. Setelah itu pastikan kalian telah menginstal Perl. Perl ini akan digunakan untuk mengkonfigurasi settingan Squirrel Mail-nya. Dan di sini saya sudah terinstall ya. Karena sudah terinstall, kalian bisa mengeksekusi file config dari Squirrel Mail melalui command perl. Di sini yang harus kalian konfigurasi adalah nomor 1. Di sini kalian dapat mengganti nama organisasi pada nomor 1 dan 4. Misalnya di sini saya mengganti nama organisasi menjadi Hill Mail. Dan saya juga mengganti judul organisasi menjadi Hill Mail dan diikuti dengan versinya. Setelah itu saya ketikkan R untuk kembali ke halaman utama. Lalu di sini kalian konfigurasi untuk yang nomor 2. Di sini kalian bisa mengganti nama domainnya menjadi nama domain kalian. Misalnya di sini saya menggunakan domain hilmi.az. Setelah itu kalian bisa ketikkan S untuk menyimpan dan ketik enter untuk melanjutkan. Lalu kalian ketik Q untuk keluar. Setelah itu kalian bisa mengaktifkan Squirrel Mail melalui Apache melalui command A2nsight. Dan jangan lupa untuk restart Apache-nya. Setelah itu coba kalian cek di browser.
Nah, ini pasti nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalian jangan panik, ini adalah hal yang wajar. Ini dapat terjadi karena kita menggunakan versi PHP yang lebih tinggi dari yang disarankan. Dari info yang saya dapatkan di internet, Squirrel Mail tidak dapat dijalankan pada versi 8 ke atas. Sementara versi yang saya gunakan adalah versi 8,2. Untuk menangani hal ini, saya menggunakan cara yaitu menghapus versi PHP yang terbaru, yaitu versi 8,2. Untuk memudahkan penghapusannya, saya menggunakan argumen PHP 8.2 bintang, yang mana bintang tersebut akan merujuk ke semua PHP 8.2. Setelah menghapus PHP versi 8, selanjutnya kita akan menginstal tools yang akan kita butuhkan untuk menginstal PHP versi 7, seperti apt transport untuk menginstal via HTTPS, LSB release untuk informasi distro, CS certificate untuk mengelola public key, dan widget untuk mendownload via URL. Nah, di sini saya sudah selesai menginstal. Langkah selanjutnya adalah mendownload public key yang ada pada repositori PHP yang akan kita gunakan melalui widget. Di sini saya menggunakan repositori dari package suryi.org, yang mana nanti public key-nya akan saya simpan di sini. Untuk dapat melakukan seperti ini, saya menggunakan flag O untuk widgetnya. Langkah selanjutnya adalah menyimpan repositori ke dalam source list. Dengan cara saya mencetak alamat repositori, yang mana nanti akan disimpan dengan comment T ke dalam sebuah file. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita apt update. Nah, kalau repositorinya muncul di sini, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita akan menginstal beberapa package PHP versi 7.2. Mungkin teman-teman terheran ya, kenapa kita butuh banyak sekali package PHP 7.2. Ini karena Squirrel Mail membutuhkan package-package ini agar dapat berjalan dengan lancar. Oh ya, nanti untuk list package-nya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke, proses install telah selesai. Selanjutnya adalah untuk mengaktifkan PHP 7.2 di Apache menggunakan command A2 nmod. Lalu di restart Apache-nya. Oke, sekarang kita coba buka di browser ya. Yap, berhasil teman-teman. Halaman loginnya berhasil ditampilkan. Sekarang kita coba login, apakah berhasil? Ups, ada error nih teman-teman. Kira-kira kenapa ya? Error dalam membuka data default perf. Data default perf. Oke. Tidak bisa membuka file di var lokal Squirrel Mail data. Nah, jadi gini nih teman-teman. Coba kita copy paste dulu ya. Nah, coba kita pindah ke sini, var lokal Squirrel Mail data. Tidak ditemukan file atau directory. Nah, ini dia teman-teman masalahnya. Nah, jadi Squirrel Mail-nya itu dia ngebaca data yang nggak ada, makanya dia error. Nah, cara nanganinnya gimana? Ya, kita bisa ngakalin sih. Kita copy aja folder Squirrel Mail ke dalam folder tadi. Oh iya, saya lupa kasih flag R. Jadi flag R ini fungsinya tuh rekursif lah. Jadi biar bisa mindahin folder gitu, gampangnya. Sip, udah beres. Tapi tunggu dulu deh. Kita coba baca dulu errornya. Bentar. Nah, di sini kalian baca ya. Harus bisa ditulis oleh user www.data. Nah, ini nih. User www.data nih siapa gitu. Ini kita bisa akalin lagi. Kita kasih cemot aja 777 biar bisa ngapain aja gitu. Nah, kalian masukin dah tuh nama direktorinya.
Nah, sip. Oke, seharusnya udah beres ya. Coba kita cek. Kita reload. Ntar nih, rada lama ya. Wah. Nah, ini dia teman-teman. Berhasil ya. Tuh lihat. Subjek konnichiwa dari Rafa. Wih, jadi nih teman-teman. Tuh, konnichiwa. Oh, hisashiburi. Genki desu ka. Berhasil teman-teman. Oh ya, di sini selain bisa baca email, kita juga bisa ngirim email loh. Di sini di bagian compose. Nah, di sini ada tuh. Sini kita bakal kasih ke Rafa. Ini CC BCC nggak usah lah. Ini subjek, kita isi subjeknya itu misalnya oh, hisashiburi lah contohnya. Nah, terus isinya itu nah itu dia, genki desu. Nah, udah, coba kita send. Berhasil kah? Coba bentar, saya ganti akun. Oke, sekarang saya login sebagai Rafa. Apakah ada? Oh, di sini ada nih, teman-teman. Langsung muncul ya dari Azami. Coba kita lihat. Berhasil ya. Oh, hisashiburi. Genki desu. Nah, itu dia. Loh. Bentar deh. Ini apa nih? Add text. Choose file. Apa nih? Bisa ngirim file kah? Menarik juga ya. Coba gimana kalau saya ngirim file ini deh, contohnya. Bisa nggak? Open. Bisa ya? Oh, keren. Coba saya send. Beneran kekirim kah? Oke, saya kembali login sebagai Azami. Apakah kekirim? Ini eta kata. Apakah ada? Lah, mana gambarnya? Hilang teman-teman gambarnya. Nggak mampu deh, nggak kuat ya. Soalnya berat gitu gambarnya. Berapa MB tadi ya? Coba sini dapatnya. Forward. Ini apa, download this file. Reply. Apa nih? Loh. Wih, bisa nge-reply. Wah, keren nih. Bisa tulis juga nggak? Sini. Apa ya? Nah, itu dia. Watashi mo. Coba ya, coba desain bisa nggak? Oke, berhasil. Gua ada tandanya. Oke, saya kembali login sebagai Rafa. Nah ini nih, langsung ada reply-nya. Watashi mo. Wah, keren ini. Oke, kayaknya tutorial dari saya segini dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.